melanjutkan kembali kajian Ahad pagi. Untuk tema pada hari ini adalah berkenaan dengan sedekah, ya, fidyah, zakat. Karena berkenaan dengan akhir bulan Ramadan, biasanya kaum muslimin akan menunaikan ibadah zakat fitrah. Berkenaan dengan itu, insya Allah nanti Ustadz Qadarusman akan menyampaikan beberapa hal seputar zakat fitrah, fidyah ataupun sedekah. Kemudian di akhir kajian tetap kita buka pertanyaan bagi jamaah yang ada beberapa hal yang perlu ditanyakan, bisa disampaikan, tidak terkhusus pada tema pagi ini, bisa berkenaan dengan hal-hal lain selain zakat, fitrah, sedekah atau fidyah. Bisa berkenaan dengan sholat yang barangkali kemarin belum tuntas dijawab oleh Ustadz Qadarusman. Kemudian selanjutnya kepada Ustadz Qadarusman kami persilahkan untuk menyampaikan materi, dan di akhirnya nanti ada sesi tanya jawab Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur kita sampai hari ini, dan mudah-mudahan bisa kita tunaikan ibadah bulan suci Ramadan ini sampai nanti Idul Fitri kita melaksanakan ibadah salat sebagai pertanda bahwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam mari kita sampaikan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam sabdanya beliau menyampaikan, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnat rasulih. Aku wasiatkan kepada kalian dua perkara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau hidup kita ini ingin dimudahkan oleh Allah, diluruskan, dimudahkan menyelesaikan segala urusan terkait dengan urusan dunia dan urusan akhirat kita, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendiskusikan tentang fidyah, zakat fitrah dan zakat mal. Jadi kita akan mulai dari fidyah. Jadi prinsipnya baik itu fidyah, zakat fitrah maupun zakat mal itu terkait dengan harta, terkait dengan harta benda. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 184, jadi perintah bulan suci Ramadan itu dimulai dari 183, 184 sampai nanti 187. Itu semua rangkaian perintah tentang bulan suci Ramadan. Nah, sementara ayat sebelum masuk bulan suci Ramadan, di ayat 182, 181 dan 180, ternyata Allah memberikan muqaddimah sebelum perintah bulan suci Ramadan dengan lafaz yang sama, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas orang yang beriman apabila telah datang tanda-tanda tentang kematian, dia meninggalkan wasiat yang baik kepada
anaknya, kepada orang tuanya, kepada kerabat yang ditinggalkannya. Haqqan 'alal muttaqin, itu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi rupanya bulan suci Ramadan yang kita jalankan ini oleh Allah dibuka tentang kesadaran orang bahwa setiap orang harus siap dipanggil oleh Allah kapan saja. Ini mukaddimahnya bulan suci Ramadan di dalam surah Al-Baqarah 180, 81, 82. Jadi pertama adalah mempersiapkan diri untuk dipanggil oleh Allah setiap saat. Dan yang kedua, kalau dipanggil oleh Allah, tinggalkan wasiat yang baik. Karena di dalam tafsir Ibnu Katsir dinukilkan hadis Rasulullah Muhammad SAW, wa inna rajulan la ya'mala bi amali akhlil khairi 70 sana. Jadi ada seseorang yang selama 70 tahun dia beramal dengan amalan kebaikan. Akan tetapi di akhir hayatnya dia meninggalkan wasiat, yang wasiat itu menjadi fitnah bagi yang ditinggalkannya, sehingga akibat wasiat itu menyebabkan munculnya konflik, munculnya masalah, munculnya pertikaian. Maka dikatakan fayadkhulun nar, maka orang itu dimasukkan ke neraka jahanam. Nah, oleh karena itulah kesadaran. Lalu kemudian ditutuplah perintah bulan suci Ramadan itu dengan surah Al-Baqarah 188. Nah, apa yang disinggung oleh Allah penutup dari bulan suci Ramadan? Yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat terkait dengan harta. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, dan bahkan harta batil yang diperolehnya itu dilakukan dengan cara yang resmi, benar menurut negara tetapi haram menurut Allah Subhanahu wa taala. Benar menurut negara karena laporannya bisa dipertanggungjawabkan menurut akuntansi publik. Tetapi ternyata di dalam akuntansi publik yang dia laporkan itu ada kwitansi yang palsu atau fiktif. Itu sudah disinggung berkaitan dengan harta. Maka harta ini menjadi hasil dari kita menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Itu kita amanah kepada harta yang Allah titipkan kepada kita. Dan termasuk di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan risalah tentang zakat fitrah dan zakat mal. Nah, salah satu ayat di dalam surah Al-Baqarah 184 disebutkan ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Jadi ada orang yang diberikan keringanan oleh Allah untuk tidak berpuasa. Di antara yang disebut di dalam ayat ini orang yang sakit dan orang yang sedang dalam keadaan safar. Maka orang sakit dan safar yang masih memiliki kemampuan untuk mengganti di lain waktu, maka dikatakan fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka dia nanti berpuasa setelah keluar dari bulan suci Ramadan, dia ganti dengan puasa sama dengan berapa hari dia tidak berpuasa. Tetapi disebutkan rukhsah kelompok yang kedua, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tetapi mereka yang mengalami berat untuk berpuasa. Orang berat untuk berpuasa, bahasa Qur'annya. Yutiqunahu itu tidak punya daya, tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk menunaikan ibadah bulan suci Ramadan, maka fidyatun, hendaklah mengeluarkan fidyah. Mengeluarkan makanan pokok ta'amu miskin, sebagai makanan yang diberikan kepada orang yang miskin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ayat ini diterjemahkan di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya dapatkan ada 3 kelompok. Pertama adalah orang yang sudah, mohon maaf, sudah tua. Hadisnya di dalam rawahu ad-Daruqutni, rukhisa lisyayikhil kabir. Diberikan rukhsah kepada orang yang sudah tua renta, ayyufira, untuk tidak berpuasa atau berbuka, wa yut'ima an kulli yaumin miskinan. Maka kalau sehari dia tidak berpuasa, diganti dengan memberi makan orang miskin, jumlahnya satu orang.
wala qada' alaihi, dan dia tidak perlu lagi mengganti setelah nanti keluar dari bulan suci Ramadan. Lalu siapa li syaikhil kabir? Li syaikhil kabir itu orang yang sudah sepuh, yang tidak memungkinkan fisiknya untuk berpuasa. Jadi ukurannya adalah istita'ah. Jadi ada orang umur sudah 65 tahun tetapi memang fisiknya benar-benar lemah sehingga tidak memungkinkan dia berpuasa. Maka orang yang seperti itu boleh tidak berpuasa dan menggantinya dengan memberi makan satu orang miskin. Tetapi ini jangan dibuat-buat ya, karena ukurannya adalah istita'ah. Jadi kesadaran, kejujuran orang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah umurnya banyak. Umur banyak itu umur berapa ya? 60 tahun, 65 atau 70 atau 80 atau 85. Karena Simbah mungkin sudah 70 berapa, Mbak? 79. Masih puasa atau Mbak? Masih istita'ah. Walaupun 79 tetapi masih ada istita'ah, maka masih wajib berpuasa. Tapi ketika nanti ada orang di umur 70 tahun fisiknya sudah lemah dan tidak memungkinkan dia bisa berpuasa, maka rukhsah li syaikhil kabir, maka dia diberikan rukhsah boleh tidak berpuasa tetapi lalu kemudian memberi fidyah. Lalu yang kedua adalah perempuan hamil dan perempuan yang sedang menyusui. Maka disebutkan di dalam tafsirnya Ibnu Abbas terhadap yutiqunahu itu, anti bimanzilatil ladzi la yutiqu fa'alaika al-fida wala qada. Jadi engkau wahai perempuan sedang dalam keadaan hamil dan menyusui, maka wajib bagimu untuk mengeluarkan al-fida, fidyah, dan tidak perlu ada napa qada. Di dalam hadisnya Imam An-Nasa'i disebutkan, innallaha azza wa jalla wada'a lil musafiri as-shaum wa syattara as-salati wa 'anil hubla wal murdi'. Ya. Maka orang yang sedang dalam keadaan napa hamil kemudian menyusui, karena menyusui itu kan sepanjang 1 tahun penuh dia dari hamil sampai menyusui, sehingga kalau dia berpuasa nanti bisa merusak atau mengganggu dari janin atau bayi yang sedang disusui, maka perempuan yang hamil dan berpuasa berdasarkan hadisnya Imam An-Nasa'i dan berdasarkan tafsir dari sahabat Ibnu Abbas terkait dengan soal ini, maka perempuan yang hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa dan cukup dengan membayar fidyah. Tentu ini tidak ada untuk bapak-bapak ya, karena bapak-bapak tidak ada yang hamil. Ini untuk ibu-ibu. Lalu yang ketiga adalah orang yang sakit. An Ibnu Abbas wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin. Orang-orang yang tidak kuat berpuasa maka dia membayarkan fidyah, memberi makan satu orang miskin. Faman tatawwa khairan, tetapi kalau dia berbuat baik, memberi makan lebih dari satu orang miskin, khairan, itu lebih baik. Jadi fidyah itu hanya diberikan untuk satu orang saja. Tetapi kalau kita ingin, sudahlah yang saya kasih sehari, saya ganti dengan memberi makan 3 orang miskin, itu khairan, itu lebih baik. Minimal satu orang. Zada ta'ama miskinan akhar fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum wa la yurakhisu illa lil kabiri alladhi la yutiqu as-sawma aw maridin la ya'lamu annahu la yushfa. Jadi yang dimaksud orang yang diberikan keringanan untuk membayar fidyah itu adalah illa lil kabir, orang yang sudah tua seperti yang tadi disampaikan. Tetapi yang kedua adalah maridin ya'lamu annahu la yushfa, orang yang sakit yang diketahui menurut pertimbangan medis dalam 1 tahun dia nggak bisa sembuh. Jadi penyakit yang sifatnya menahun. Mohon maaf, kan kadang-kadang ada orang sakit itu menahun. Maka orang yang sakit ya'lamu annahu la yushfa, dia diketahui tidak sembuh dalam 1 tahun, dia boleh dengan cara membayar fidyah. Lalu bagaimana fidyah itu dibayarkan? Di dalam berbagai penjelasan yang saya coba cari, jadi fidyah itu hanya memberi makan orang miskin hanya 1 saja, 1 orang saja.
Jadi kalau 1 hari berarti memberi makan 1 orang miskin. Lalu berapa? Dihitung berdasarkan kelayakan makan di daerah itu. Kalau di Solo sekali makan itu kira-kira berapa rupiah? 10.000. Nah, kalau jenengan makannya tempe terus telur, 10.000. Tapi kalau jenengan makannya ayam, empal, ya mungkin bisa lebih gede. Apalagi yang makannya tengkleng Pak Manto, maka sekali makan menjadi harganya berapa? 50.000. Maka itu kesadaran orang bersyariat. Jadi diukur berapa kebiasaan kita makan. Kalau 10.000 ya 10.000. Kalau 15.000 silahkan 15.000. Mau dinaikkan menjadi 20 silahkan. Tapi jangan sampai makannya 25 bayar fidyahnya 15.000 atau 20.000, itu yang tidak boleh. Tetapi dinaikkan itu boleh. Maka di dalam syariat itu ada kaidah namanya haddul adna dan haddul a'la. Ada menunaikan syariat berdasarkan ukuran minimum dan ada yang berdasarkan ukuran maksimum. Nanti kita akan bahas zakat mal itu 2,5%. Kalau ada orang mau bayar zakat mal itu 10%, boleh apa enggak? Ya boleh. Dia menggunakan asas haddul a'la, kaidah tentang maksimum. Lah maksimumnya berapa? 1/3 dari total harta yang dimiliki. Lebih dari 1/3 kata Rasulullah jangan. As-sulusu katsir, 1/3 itu sudah terlalu banyak. Jadi minimumnya 2,5%, maksimalnya berapa? 1/3. Maka ketika seorang amil zakat mendapatkan harta zakat dari para aghnia, tidak ada salahnya dia menawarkan jasa untuk menghitungkan harta yang dia miliki sehingga menjadi pasti bahwa 2,5% itu betul-betul adalah batas minimum dari harta zakat yang harus dikeluarkan dari total harta yang dia punya. Atau jangan sampai melebihi dari 1/3. Nah sama juga di dalam pernikahan. Pernikahan itu minimal berapa? Menikah nikun minimal berapa Pak? 1 Pak. Jangan sampai tidak menikah. Tetapi maksimal 7. Maksimal yang 4. Dan jenengan termasuk maksimal atau minimal? Memilihnya maksimal. Tapi kenyataannya masih mini. Nah, oleh karena itu maka di dalam kaidah usul fiqh ada syariat itu dijalankan dengan haddul a'la dan haddul adna. Kalau masalah sholat tidak ada urusan adna dan a'la. Dia sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi memberikan zakat memberikan fidyah itu cukup untuk 1 orang miskin saja. Tapi disampaikan di dalam ayat ini, faman tatawwa khairan. Tetapi kalau mau memberikan makan, 1 hari kita tidak berpuasa membayar fidyah, lalu kita berikan kepada 2 atau 3 orang miskin, itu lebih baik. Sehingga monggo nanti disesuaikan dengan apa kemampuannya masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang fidyah saya kira cukup sampai di sini. Sekarang kita masuk kepada zakat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, diperintahkanlah, "Hei Mu'adz, engkau datang kepada ahlul kitab. Engkau datang kepada masyarakat yang bertuhan. Agama mereka ada yang Nasrani, agama mereka ada yang Yahudi. Ketika engkau nanti datang ke negeri ini, ajaklah mereka, ud'uhum ila kalimati la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Kalau engkau datang ke negeri ini, ajaklah mereka untuk bersyahadatain, membaca asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa in ata'u, kalau mereka mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, fa akhbirhum, kabarkan kepada mereka, qad iftarada alaihimus shalah, telah diwajibkan kepada mereka untuk mendirikan salat 5 waktu. Dan wa in ata'u, kalau mereka juga menjalankan ibadah salat 5 waktu, maka yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirhum qad iftarada alaihimus sadaqah tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Sampaikan kepada masyarakat negeri Yaman, kalau mereka sudah bersyahadatain, mereka sudah mendirikan salat, lalu yang ketiga kabarkan kepada mereka kewajiban untuk menunaikan sedekah yang diambil dari orang yang kaya, lalu kemudian diberikan kepada orang-orang fakir. Disebutnya fuqara. Loh, kenapa fuqara?
Fuqara itu levelnya lebih rendah dari orang miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ini mohon maaf nih. Maka setiap orang yang diberikan mandat sebagai amil zakat wajib hukumnya punya data. Karena keliru dia mentasarufkan harta zakat, pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak main-main. Bukan tanggung jawabnya kepada Pak Lurah, Pak Camat, Bupati atau Gubernur atau Presiden. Yang mengelola zakat itu tanggung jawabnya kepada Allah. Maka dia harus punya data siapa yang berhak untuk menerima zakat, diurutkan dari level fuqara, lalu kemudian level masakin. Mana Pak Ketua Takmir? Masjid ini fuqaranya ada berapa orang? Lupa. Masakinnya ada berapa? Jadi fuqara itu orang yang bekerja dan hasil dari pekerjaannya tidak mampu memenuhi sampai 50% dari kebutuhannya. Taruhlah ada seseorang kalau dia makan minum kebutuhan sehari-harinya dalam 1 bulan itu 1 juta rupiah. Lalu dia bekerja, dari dia bekerja mendapatkan gaji 450.000, tidak sampai pada 50% kebutuhannya, maka orang ini disebut dengan fuqara. Fakir. Berarti pendapatannya tidak bisa memenuhi kebutuhannya sampai level 50, di bawahnya 50%. Tapi kalau ada orang punya kebutuhan 1 bulan 1 juta rupiah, dia bekerja, lalu dapat gaji 550.000, maka orang ini masuk golongan miskin. Sehingga yang harus didahulukan sesungguhnya adalah para fuqara, baru setelah itu masakin. Lalu pertanyaannya, bagaimana amil bisa mengerti bahwa seseorang itu fakir atau miskin? Berarti kan harus punya data tentang harta kekayaan. Jadi di dalam konsep Islam itu bukan hanya pejabat negara yang harus melaporkan harta kekayaannya, tetapi semua rakyat harus diketahui oleh negara siapa di antara mereka yang fakir, siapa di antara mereka yang miskin, dan siapa di antara mereka yang masuk golongan aghnia. Yang aghnia nanti diambil hartanya, yang fakir dan miskin itu lalu kemudian diberikan harta yang diambil dari orang-orang yang kaya, sehingga jangan sampai terjadi disparitas atau kesenjangan, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Nah, di negeri kita ini orang miskinnya banyak, tetapi akses untuk menikmati hasil pembangunan itu hanya 20%. Orang yang kaya raya itu jumlahnya sedikit, tetapi mereka bisa menikmati sampai 40% dari hasil pembangunan, bahkan ada data yang mengatakan sampai 60%. Na'udzubillahi min. Nah, oleh karena itu maka az-zakatu ismun lamma yakhrujul insanu min haqqillahi ta'ala ilal fuqara. Maka zakat itu adalah sebutan bagi orang yang mengeluarkan hartanya karena Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang fakir. Tidak untuk pembangunan, tetapi untuk orang-orang yang fakir. Nah, oleh karena itulah maka ketika Rasulullah perintahkan Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman bahwa syahadatain, lalu kemudian salat, lalu kemudian sedekah, itu satu paket yang nggak bisa dipisahkan. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq itu menyampaikan di dalam pernyataannya, la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakah. Saya pasti akan perangi orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Jadi salat dan zakat itu reket. Maka orang ketika salatnya bagus, maka dia akan amanah dengan hartanya. Dia akan mengeluarkan dan membersihkan hartanya dengan cara mengeluarkan zakatnya. Baik itu zakat fitrah maupun nanti zakat mal. Oleh karena itulah maka sedekah itu berarti di dalamnya ada zakat, tetapi sedekah tidak harus dalam bentuk harta, tetapi sedekah juga bisa dalam bentuk yang selain materi. Jadi sedekah itu di atas. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wahai pemimpin, wahai ketua takmir, ambillah sedekah kepada jamaahmu. Wahai bupati, ambillah sedekah kepada rakyat yang kamu pimpin. Khudh, ambillah. Maka sedekah yang dimaksud adalah
bentuknya harta dan bentuknya non harta. Jadi sedekah itu lebih luas daripada nopo zakat. Zakat menjadi bagian dari sedekah. Tetapi zakat itu dikeluarkan dengan ukuran-ukuran tertentu. Kepemilikan 1 tahun penuh, atau kalau menyangkut zakat pertanian nanti ketika dia panen, dan sudah mencapai ukuran yang memang diwajibkan untuk zakat. Jadi maksusun. Tetapi infak itu adalah mengeluarkan dalam bentuk harta tetapi tidak ada ukurannya. Jadi yang umum itu sedekah, di dalam sedekah ada namanya infak dan ada namanya nopo zakat. Nah, infak itu berarti ya sesuai ya 10.000, 5.000, 100.000, 1 juta rupiah, itu namanya infak. Sementara zakat ada perhitungan kepemilikan 1 tahun penuh dan dia sudah mencapai hitungan berapa seharusnya dikeluarkan ketika dia misalnya punya harta setara dengan 85 gram emas. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah. Maka digandeng tuh. Ya, aqamus salat wa atuz zakah. Jadi tegaknya ibadah salat itu harus sejalan tegaknya kekuatan ekonomi masyarakat. Bisa dipahami ya? Jadi tegaknya ibadah salat, saf kita rapi, saf kita rapat. Tetapi mengertilah bahwa yang duduk di samping kita ini aroma bajunya itu tidak harum, maka belum punya minyak harum. Besok salat bawalah minyak harum, kasih kepada yang di sebelahnya. Artinya apa? Ketika tegak ibadah salat di tengah-tengah masyarakat, rapat safnya, kokoh safnya, maka berarti juga harus kokoh ekonominya. Nah, sekarang pertanyaan kita, apakah ekonomi kita sudah kokoh? Ekonomi orang Islam. Kalau ekonomi Islam itu belum kokoh, maka berarti lihat salatnya. Salatnya juga belum kokoh, karena masjidnya itu lalu terpisah antara satu dengan yang lainnya. Ada masjidnya kelompok ini, ada masjidnya kelompok ini. Lalu kemudian persatuan umat Islam di dalam ibadah salatnya menjadi tidak bersatu, maka tidak bersatu juga ekonominya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah At-Taubah ayat 103, "Khudh, ambillah." Ini perintah wajib. Siapa yang jadi lurah, siapa yang jadi bupati, itu pemimpin formil. Tetapi siapa yang ketua takmir, itu pemimpin non formil. Maka semua orang yang punya tanggung jawab kepemimpinan punya kewajiban untuk mengambil sedekah yang di dalamnya ada zakat. Baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Sini ketua takmirnya siapa? Jenengan tuh ketua takmir. Hah? Beliau harus ambil itu. Nah, sehingga ketika masjid ini mengumpulkan zakat fitrah maupun zakat mal, nanti tentang tasarruf saya jelaskan di belakang. Karena kalau ada jamaah masjid, mohon maaf, meninggal dunia, dia tidak meninggalkan warisan, dan jenazahnya butuh biaya untuk prosesi pemakamannya, maka ketua takmir yang bertanggung jawab diambil dari harta sedekah baitul malnya. Mana ketua takmir? Kalau ada orang sepuh terhalang dari bekerja, lalu kemudian dia sudah mulai sakit-sakitan, ya? Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Di dalam Ibnu Katsir dikatakan bahwa orang yang sudah dikirimkan oleh Allah tanda-tanda kematian, dan tanda-tanda kematian itu datangnya penyakit. Kalau orang duduknya tidak lagi bisa tegak kecuali dengan menyandar, itu isyarat. Maka kalau ada orang sepuh sudah dikirim oleh Allah isyaratnya, dia ninggalkan wasiat. Ternyata orang sepuh itu tidak punya anak, tidak punya saudara, sebatang kara dia, tapi dia masih punya hutang ke warung 1 juta rupiah. Maka dia tinggalkan wasiat. Kepada siapa ditinggalkan wasiat itu? Kepada ketua takmir. Pak ketua takmir, ini mohon maaf, saya tidak punya saudara, tidak punya anak, dan Allah sudah kirimkan sakit-sakitan kepada saya. Tidak lama lagi waktu saya menghadap kehariban Allah, maka saya informasikan kepada Pak Ketua Takmir bahwa saya masih punya hutang ke warung sebelah sebesar 1 juta rupiah. Tanda tangani.
kasih di meja. Malamnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada tetangganya datang ada tulisan di meja itu adalah wasiat, serahkan kepada ketua takmir. Apa yang harus dilakukan oleh ketua takmir? Ya bayar. Kira-kira ya diumumin kepada jamaah, siapa yang mau beramal, ini ada jamaah kita semua. Dilihat ke Baitul Mal ada kasafonda, oh ada, silahkan nanti diselesaikan oleh ketua takmir. Nah ini pentingnya hidup di dalam konsep Islam. Ketika kita sholat ini berjamaah, ya tahu, sholat kita ini berjamaah, maka ekonomi kita pun harusnya berjamaah. Sehingga tidak ada orang yang kelaparan di dalam konsep Islam, tidak ada orang yang tidak bisa bekerja di dalam konsep Islam. Nah, Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa antara salat dengan zakat itu selalu menempel menjadi satu. Bahkan di sini dikatakan fi itsnaini wa tsamanina mawdi'an. Bahkan di dalam Quran itu ada 82 tempat di mana antara salat dan tentang zakat itu selalu menyatu. Zakat itu fondasi kekuatan ekonomi. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman dengan Allah. Sehingga antara ketaatan orang beriman kepada Allah selalu segaris dengan pertahanan ekonomi. Sehingga kalau ada orang taat beriman kepada Allah tetapi dia tidak menghidupkan ekonomi umat, maka ada soal di dalam dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena antara kekuatan mi'raj kita dengan Allah dengan kekuatan ekonomi itu harus menjadi satu kesatuan. Jangan mengatakan urusan ekonomi itu urusan dunia, urusan sholat, urusan akhirat. Enggak. Karena Allah menghubungkan antara sholat dengan zakat sebagai fondasi dari kekuatan ekonomi Islam itu menjadi satu kesatuan. Sehingga jangan pandang urusan harta benda itu adalah urusan terkait dengan dunia. Maka di dalam ulama merumuskan tentang kenapa syariat ini diwajibkan kepada kita. Maka disebutlah dengan maqasidus syariah, namanya al-asas al-khamsah. Ada 5 pertimbangan kenapa syariat di dalam Quran maupun hadis Rasulullah itu diberikan kepada kita. Pertimbangan yang pertama adalah hifdzuddin, untuk menjaga agama, menjaga salat, menjaga puasa, menjaga zakat, menjaga haji. Yang kedua, hifdzun nafas, menjaga kelangsungan hidup. Itu yang kedua. Kenapa syariat itu diturunkan? Orang jangan sewenang-wenang menyakiti hati orang lain. Orang tidak boleh sewenang-wenang mengambil nyawa orang lain. Karena kenapa syariat itu diturunkan? Yang kedua maksudnya adalah hifdzun nafas, untuk menjaga kelangsungan jiwa. Yang ketiga adalah hifdzul akal. Jadi tidak boleh orang mengeluarkan konsumsi makan, minum yang bisa merusak akalnya. Tidak boleh orang melakukan kegiatan yang menurunkan kecerdasan otaknya. Maka orang yang beriman ketika bermain, ketika berbicara, ketika melakukan kegiatan, ketika dia makan, ketika dia minum, selalu berorientasi untuk menjadikan akalnya bertambah sehat-sehat dan sehat. Lalu kemudian yang ketiga adalah yang keempat adalah hifdzun nasl, untuk menjaga keturunan yang halal. Kemudian yang kelima adalah hifdzul mal, untuk menjaga harta rezeki yang halal. Nah, inilah prinsip 5 di dalam kenapa syariat itu diturunkan. Salah satu di antaranya berkaitan dengan harta. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu maka di dalam konsep Islam zakat itu ada 2, zakat fitrah atau zakat, dan kedua adalah zakat mal. Mari kita lihat zakat fitrah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mewajibkan zakat al-fitri, zakat fitrah. Zakat fitrah. Tuhratan lisaim, untuk menyucikan badan orang yang berpuasa. Minal laghwi warrafathi wa tu'matan lil masakin. Jadi tujuan zakat fitrah itu satu adalah tuhratan lisaim, membersihkan badan orang yang berpuasa. Karena ketika dia berpuasa bisa jadi pernah berkata-kata tapi kata-kata yang tidak bermanfaat. Pernah berkata-kata tetapi kata-kata yang bertentangan dengan syariat. Ngomongin orang, gitu, menonton tontonan yang tidak bermanfaat dan lain sebagainya. Maka dibersihkan orang yang berpuasa dengan membayar zakat fitrah. Lalu yang kedua apa? Wa tu'matan lil masakin, kepedulian kepada orang
yang seharusnya berbahagia di Idul Fitri, tapi dia tidak punya kemampuan ekonomi untuk bisa makan layak sebagaimana maka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, jadi ukuran siapa yang bayar zakat fitrah, kalau ada orang masih punya persiapan makan 1 hari ke depan, maka dia sudah wajib bayar zakat fitrah. Tapi kalau ada orang hari ini saja untuk makan nanti sore, tidak ngerti apa yang mau dimakan, orang itu tidak punya kewajiban untuk zakat fitrah. Tetapi kalau orang masih punya bayangan, besok masih bisa makan, maka dia masih punya kewajiban untuk bayar zakat fitrah. Walaupun nanti oleh panitia amil zakat, dia juga termasuk golongan yang dapat. Jadi dia bayar zakat fitrah, besoknya panitia nganterin zakat kepada yang bersangkutan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, oleh karena itu maka dijelaskan, man addaha qabla shalah, siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum salat, fahiya zakatun maqbulah, maka dia zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah, tapi kalau ada orang memberikan zakat fitrah setelah salat Idul Fitri, fahiya sadaqatun minas sadaqat, maka dia diperhitungkan sedekah umum saja, belum membayar zakat fitrah. Jadi batasan zakat fitrah itu diberikan sebelum salat Idul Fitri 2 rakaat itu. Sehingga kapan dibayarkan? Boleh dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 29 atau 30 Ramadan, itu sudah boleh dikeluarkan zakat fitrah. Tapi tidak sebelum Ramadan ya. Masuk di dalam bulan suci Ramadan sudah boleh. Maka panitia mau buka misalnya 10 hari sebelum, silahkan, tidak apa-apa, boleh, sudah silahkan. Tergantung pada manajemen dari tempat di mana ada lembaga yang mengumpulkan zakat fitrah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an. Nah, maka sekarang yang kedua masuk apa yang dibayarkan? Yang dibayarkan adalah sa'an, 1 sa' min tamrin aw sa'an min sya'ir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakat fitrah itu dibayarkan 1 jiwa itu 1 sa' dari kurma atau dari gandum. Nah, kita bukan kurma, bukan gandum, susah. Kalau kurma ya beli dulu ke. Nah, tetapi maka ditafsirkan oleh para ulama, kurma dan gandum ini adalah makanan pokok bagi masyarakat Arab zaman itu, sehingga lalu kemudian kurma dan syair ini bisa digantikan dengan makanan pokok yang kita makan di negeri kita, yaitu beras. Nah, pertanyaan sekarang, 1 sok itu berapa? Jadi ada yang mengatakan 1 sok itu dia bukan mizan, bukan timbangan. Tetapi kita hari ini susah kalau tidak dengan menggunakan timbang. Jadi so'on itu al-kailu, dia takaran. Sehingga 1 so' itu adalah 4 kali 4 berapa? 16. Jadi 16 kali kita kurma, kita begini ikan 16 kali. Nah, itu 1 so'. Nah, kalau dia ukurannya adalah genggaman tangan, dia tergantung tangannya siapa. Tangannya orang Arab dengan orang Jawa sama apa beda? Beda. Nah, tergantung. Ukurannya kurma dengan beras, kalau ditimbang sama apa beda? Beda. Kan repot itu. Kan beda. Kurma lebih berat pastinya. Lebih berat. Ini 16 kali kira-kira berapa? Nah, oleh karena itu maka muncullah perbedaan di antara para ulama. Ada yang menetapkan seperti Dewan Fatwa Saudi Arabia, itu menetapkan 1 sok itu ya kira-kira 3 kilo. Jadi 3 kilo. Tapi ada yang menetapkan 1 sok itu 2,04 kilogram. Maka negeri kita di Indonesia, pemerintah Majelis Ulama Indonesia, dan juga diikuti oleh organisasi-organisasi keagamaan yang lain, di negeri kita ini adalah 2,5 kilogram dari beras. Sehingga silakan, mau 2,5 silahkan, mau 3 kilo silahkan. Tetapi intinya sebenarnya apa? Ya tergantung. Kalau tangan saya ya enggak banyak ya. Kalau Ustadz Zuhdi mungkin lebih besar itu. Sehingga ukurannya maka diambil saja rata-rata average gitu 2,5 kilo atau
3 kilo. Di sini pakai berapa kilo? 2,5 ya, alhamdulillah. Nah sekarang pertanyaannya, kalau 2,5 kilo pakai beras apa? Kan 1 kilo beras harganya macam-macam. Pakai beras nopo di sini? C4 atau yang pulen itu apa namanya? Rojo lele. Kalau rojo lele 2,5 kilo berapa? Nah, maka dikembalikan kepada makanan pokok yang kita makan di rumah kita masing-masing. Mohon maaf, yang di rumah makannya rojo lele, jangan bayar 2,5% seperti yang lain yang C4. Saya sarankan kalau misalnya minta dibelikan oleh takmir, bayarnya 2,5 kilo itu berapa ribu? Berapa ribu? Taruhlah 30.000 rupiah. Tapi kalau dia makannya di rumah misalnya rojo lele, ya tidak 30.000 rupiah. Ya lebih menyesuaikan kualitas nopo beras yang dimakan di rumahnya. Maka mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau di rumahnya makan dengan beras yang harganya lebih tinggi, itu mohon bayarnya ke panitia juga. Wah, rapopo bayar nang masjid lebih murah. Enggak, ini urusan kejujuran kita dengan nama Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi 2,5% itulah yang dipakai. Nah, sementara yang kedua itu terkait dengan zakat mal. Dan zakat mal ini tentu banyak bahannya, tetapi intinya dari zakat mal itu dia diperhitungkan setara dengan 85 gram emas. Sehingga kita punya deposito uang berapa? Kita punya emas berapa gram? Kemudian kita punya uang di lemari berapa? Kalau dia sudah setara dengan 85 gram emas, kalau 1 gram 1 juta, berarti 85 juta. Dengan catatan semua kebutuhan, semua hutang sudah dibayar. Punya hutang, selesaikan. Punya tanggungan makan minum, selesaikan. Punya tanggungan bayar sekolah, selesaikan. Punya tanggungan untuk pakai baju, selesaikan. Kalau semua kebutuhan sudah terselesaikan, kok lihat rekening masih ada 85 juta rupiah, maka dikeluarkanlah 2,5%. Bisa dipahami ya? Yang kedua, kalau dia pedagang, di toko masih banyak barang, maka barang yang di toko dihitung juga. Bisa dipahami ya? Dihitung juga barang yang ada di toko. Tapi selesaikan dulu hutangnya, selesaikan dulu tanggungan-tanggungannya, tetapi mengeluarkan dari harta dagangan itu boleh diwujudkan tidak harus dengan uang. Tapi boleh diwujudkan dalam bentuk barang. Sehingga yang punya toko masih tertinggal berapa, dicek itu. Maka penting akuntansi barang, apa istilahnya kalau di supermarket itu. Biar kita mengerti dan dibersihkan harta itu. Nah, oleh karena itu maka emas yang dipakai itu tidak terkena oleh zakat. Rumah yang kita pakai tidak terkena oleh zakat. Mobil yang kita pakai, semua barang yang kita pakai itu tidak terkena oleh zakat. Tetapi mohon maaf, yang punya tanah tapi dibiarkan rumput liar yang tumbuh, nah itu kena zakat. Tapi kalau rumahnya dibangun kos-kosan, dia tidak kena zakat. Yang dizakati nanti hasil kos-kosannya. Maka saya sarankan yang punya tanah belum dibangun, dibangun aja kos-kosan. Biar nanti tidak kena zakat. Kalau tanah itu ditanami, maka hasil panennya yang dizakati. Tapi kalau tanahnya dibiarkan, maka berarti tanah itu tanah yang tidak diproduktifkan. Maka wajar, az-zakatu itu az-ziyadah. Zakat itu artinya tumbuh. Ketika orang membayar zakat itu sesungguhnya dalam rangka untuk menumbuhkan harta kekayaan yang kita miliki. Maka tidak ada ceritanya orang yang bayar zakat itu hartanya berkurang. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu yang punya emas, seperti di Madura itu, orang pakai emas itu bisa sak renteng, Pak. Mohon maaf, ini di Madura ini. Sehingga bisa jadi sampai 50 gram, kalung di tempat saya sampai 75, gede-gede, Pak. Kadang-kadang diputer dua lingkaran. Nah, yang dipakai itu juga tidak kena zakat. Yang kena zakat itu yang disimpan. Okay?
yang dijadikan sebagai investasi. Nah, itu kena zakat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat bersama-sama bagaimana zakat itu menumbuhkan ekonomi. Saya baca saja dari fatwanya Ibnu Taimiyah. Anna akhrajal qimati li ghairi hajatin wala maslahatin rajihatin mamnu'un minhu. Jadi kalau ada orang yang amil mengumpulkan zakat, dikeluarkan pokok zakat itu untuk suatu hajat tertentu yang dia tidak memberikan maslahat jangka panjang, maka hukumnya mamnu, tidak diperbolehkan. Sehingga mohon maaf, ketika mengeluarkan harta zakat ditasarrufkan kepada fuqara wal masakin, Ibnu Taimiyah mengatakan dihindarkan dalam bentuk konsumtif yang habis pakai. Tetapi hendaklah ketika dikeluarkan itu memberikan maslahat jangka panjang, jangan habis pakai. Lalu yang kedua, fayu'ta kullun minhuma in ta'awwadha tijarata ra'si malin yakfihi ribhuhu ghaliban aw hirfati alatiha. Jadi kalau ada orang mengeluarkan di dalam kitab Fathul Mu'in, jadi kalau ada amil zakat yang mengumpulkan zakat mau mengeluarkan kepada fuqara wal masakin, maka datang dan tinjaulah fuqara wal masakin itu. Kalau dia adalah orang yang masih bisa bekerja, contoh misalnya pertukangan, contoh misalnya kuliner, maka hendaklah hirfatu alatiha, dibelikan alat untuk bekerja, sehingga ketika dia diberikan alat untuk bekerja, alat kerja itu dipakai untuk bekerja untuk fuqara wal masakin dan menyambung ekonominya jauh ke depan. Jadi jangan dalam bentuk konsumtif. Kemudian yang ketiga, di dalam kitab syarahnya Imam Manhaj Lin-Nawawi, walaysa al-muradu bil i'ta'i man la yahsubul kasabu i'tahu naqdan. Jadi kalau ada orang sepuh yang tidak lagi bisa bekerja, maka dihitunglah umrul ghalib di dalam syarahnya Al-Manhaj Lin-Nawawi, i'tahu ma baqiya min umril ghalibi fi baladih. Jadi kalau ada orang sepuh terhalang dari bekerja, tidak punya anak yang menanggung, maka dihitunglah kira-kira orang itu sisa umurnya berapa tahun menurut umur rata-rata di kampung itu. Kalau ada orang umur 65 tahun, dia tidak lagi bisa bekerja, dan dia memang harus dibiayai oleh Baitul Mal, maka dihitung 65 tahun, umur rata-rata di kampung itu maksimal berapa tahun? Taruhlah misalnya 70 tahun. Berarti umrul ghalibnya berapa tahun? Kemungkinan sisa hidupnya berapa tahun? 5 tahun. Maka dikatakan kemudian dikatakan walaisal muradu bi i'ta'i man la yahsubul kasabu i'ta'u naqdan, tidaklah maksudnya orang yang 5 tahun kemungkinan hidupnya itu diberikan uang cash di depan, tetapi hendaklah dihitung makannya sehari berapa, 5 tahun berapa. Kalau sehari 10.000 berarti 1 bulan 300.000, dikalikan 1 tahun 12, 300 kali 12, 3.500.000 kali 5 tahun berapa mas? 3.500.000 18 juta. Maka Baitul Mal mengeluarkan dari kas 18 juta. Benar ini saya tidak guyon. Ini syarahnya kitab Al-Manhaj Imam An-Nawawi. Jadi Baitul Mal mengeluarkan uang 18 juta. Walaisal muradu bi i'ta'i man la yahsubul kasabu i'ta'u naqdan. Tetapi bukan maksudnya 18 juta itu dikasih cash kepada orang sepuh tadi. Karena kalau orang sepuh itu nerima uang cash 18 juta, kira-kira jadi apa? Kan langsung habis. Maka dikatakan i'ta'u ma baqiya min umril ghalibi fi baladi i'ta'un sanah bisanah. Maka uang 18 juta ini, mohon maaf, diinvestasikan ke tempat yang nanti mendapatkan hasil. Dari hasilnya itu nanti diberikan hari per hari, sampai nanti meninggal dunia. Lah dilala kok setelah 5 tahun kok masih sehat? Lah kok hukum kemungkinan masih udah 70 tahun kok masih sehat? Ya nanti dilanjutkan lagi. Maka ini cara kita ini mentasarrufkan harta zakat. Satu, kepada orang yang masih bisa bekerja dibelikan alat kerja, dibelikan pelatihan. Tapi kepada orang yang tidak lagi bisa bekerja,
dan dia tidak ada yang menanggung, maka dihitung umrul ghalib, dikeluarkan cash sekian sesuai dengan kebutuhan selama 5 tahun tadi, tetapi uang ini dimasukkan, diinvestasikan di tempat yang tidak mungkin rugi, tetapi justru sebaliknya mendapatkan hasil. Nah, hasilnya ini nanti yang dipakai untuk memberi makan kepada orang itu sampai meninggal. Maka kalau tegak zakat, tidak ada orang yang tidak bisa makan. Maka mudah-mudahan ketua takmir masjid Baitul Makmur bisa melaksanakan mandat sebagai ketua takmir, tidak hanya menegakkan ibadah salat, tetapi juga menegakkan kekuatan ekonomi jamaah masjid. Mudah-mudahan setelah itu nanti akan didata siapa yang fakir, siapa yang miskin, dan siapa yang agnia. Yang agnia diminta bayarkan zakat dan sedekahnya, sementara yang fakir dan miskin itu nanti dicek. Kalau masih mungkin bisa bekerja, belikan gerobaknya, kasih training. Kalau dia sudah sepuh, tidak mungkin bisa bekerja, dihitung hukum kemungkinan berapa tahun lagi hidup, lalu dikeluarkan cash, lalu kemudian dititipkan kepada Ustadz Zuhdi buat kos-kosan. Pak Zuhdi, ini tak titipkan 18 juta di kos-kosan jenengan, tapi sekian persen hasil dari kos-kosan nanti masuk untuk membiayai makan minum dari orang yang sepuh tadi. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Barakallahu fikum. Terima kasih atas penjelasan dari Ustadz Qadarusman yang begitu hebat dan luar biasa. Tapi bagi kami Ustadz, ternyata memang jadi takmir yang seperti tadi, kalau seandainya nanti dimintai pertanggungjawaban kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, udah kira-kira saya tawarkan pada jamaah sekalian sing kira-kira gelem jadi takmir, tak serahno sertifikat. Nggak, ini begini Dat, saya kadang-kadang berpikir juga, wah, yang paling dekat kematian, yang paling jauh masa lalu, yang paling berat amanah, yang paling besar nafsu. Sehingga saya merasakan saat ini membawa amanah memang berat sekali. Saya merasakan dulu ketika masjid ini masih jelek, tidak ada orang ngaruh biru. Tapi begitu masjid ini 2 lantai, ini membuat menara, ini angin semakin puting beliung. Kalau beliungnya mungkin tidak masalah, tapi yang jadi masalah putingnya itu kadang-kadang. Ini kadang-kadang dihujat, diunek-unek nih, wis bekerja keras, ijik diunek-unek. Kurang transparan piye, kurang anu nih seperti itu Tad. Ini saya rasakan seperti itu. Lah aku saiki kurang apa, aku ya nggo duit, nek duit mbok gowo gowonen saiki. Itu sampai saya begitu Tad. Inilah romantika jadi tadi pamon nanti yang pengen jadi ketua tapi yo monggo saya gitu. Ndak apa-apa, bukan berarti awal anu nek dipikir lo gajine ya piro dan sebagainya. Ini hanya kalau tidak hanya pada lillahi ta'ala itu yang pertama. Kemudian sehingga tadi kalau bicara soal khud min amwalihim, ini senjata kita untuk itu tuh apa selain undang-undang. Saya pernah ditatar, kamu tuh sebagai takmir kalau nanti kamu tidak melaksanakan undang-undang kamu akan dihukum. Wah, saya juga takmir itu ya berat, nek ora beneran dihukum saya gitu. Ini pernah ada undang-undangnya begitu Tat. Itu pernah begitu. Itu jadi kemudian nisab ini juga jadi masalah kadang-kadang. Wah, ini kalau padahal kita tuh setiap berdoa ya Allah wa idza haramna fattahiru. Ya Allah, saatnya masih banyak yang haram, tolong bersihkan ya Allah. Ini selain 2,5% itu ya tadi saya sampaikan Ustaz, nek pekarangan kuwi yang mungkari rumput tok sing dadi kos-kosan delalah pandemi ora payu. Ini kan ngalamat bubar ini kan gitu aja. Nah, inilah kadang-kadang itu romantik ya betul. Itu yang pertama masalah nisab, kemudian yang kedua masalah safar tadi Ustaz. Jadi wa idza maridu Allah safarin. Kadang-kadang di khulasatul kalam ini jarak itu menjadi pertanyaan. Saya pernah mendengar dari Ustadz Sukino yang sudah meninggal itu, jarak 12,5 berapa kilo itu sudah bisa dikatakan itu safar.
Tapi saya pikir-pikir sekarang ini kalau saya mau ke Jakarta naik pesawat hanya 1 jam, apakah ini juga dalam tanda petik safar gitu. Maka ini kriteria yang safar ini bagaimana, kriteria nisab yang ini seperti apa, yang terus terang Ustaz ini yang kira-kira menjadikan nanti ringannya kita membawa amanah ini. Begitu Ustaz, barangkali bisa menjadikan pencerahan buat kami dan sekawan kami, sehingga kami dengan kawan-kawan takmir ini nanti menjadi inilah pemicu semangat kita untuk itu. Terima kasih Ustaz, jazakumullah segala penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak karena sebab majelis taklim ini nanti takmir menempatkan, meletakkan ininya. Karena man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Jadi kalau dilihat siapa di antara kita yang paling banyak pahalanya, ya ketua takmir. Karena ketua takmir memfasilitasi orang sholat berjamaah, maka semua pahala orang yang sholat berjamaah ini mengalir semua ke ketua takmir. Niku ayatnya, hadis Rasulullah, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Kalau ada orang yang memudahkan kepada orang lain untuk berbuat kebaikan, maka orang yang ditunjukkan kebaikan tadi melakukan kebaikan, dia dapat pahala 100% dari Allah. Tetapi pahala 100% yang dilakukan oleh orang tadi mengalir kepada orang yang menunjukkan tadi 100% juga. Nah, ketua takmir ini memudahkan sholat yang biasanya di luar panas, di sini anyep, tambah enak sholatnya. Maka setiap orang yang sholat ini akan mengalir pahalanya ke ketua takmir. Kelihatannya habis ini nanti Pak jenengan menawarkan banyak yang angkat tangan. Walaupun juga ada tanggung jawab, menyangkut ya macam-macam lah, menyangkut urusan entahlah urusan keuangan dan macam-macam. Gitu. Kemudian yang kedua, wa antasumu khairul lakum. Jadi kalau orang dalam keadaan safar itu mau berpuasa, itu lebih baik. Misalnya perjalanan naik pesawat dari sini ke Jakarta, kok dia rasa, karena sekarang jarak tidak menentukan waktu, tetapi Rasulullah memberikan batasan tentang jarak tadi, sehingga ketika jarak itu sudah masuk, maka boleh dia ada rukhsah untuk tidak berpuasa. Tetapi dikatakan di dalam Al-Quran, wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau kamu tetap berpuasa walaupun kamu safar ke Jakarta, Jakarta dengan Solo itu sudah memenuhi, maka berarti itu lebih baik. Sehingga jarak itu tetap menurut kami, mohon maaf, walaupun dari segi waktu Jakarta, Solo Jakarta kan hanya 50 menit. Kalau naik mobil baru terasa, apalagi jalan kaki. Tapi kalau naik pesawat, dari segi jarak itu masuk, tapi dari segi waktu kan ringan banget, sehingga orang bisa memilih. Kalau dia mau tidak berpuasa boleh, karena jarak sudah memenuhi. Tapi kalau dia merasa enggak, eman-eman wong saya masih kuat, wa antasumu khairul lakum, kalau berpuasa itu lebih baik. Jadi Islam ini yassiru wala tu'assiru, permudah jangan dipersulit, sepanjang dia masuk di dalam koridor syariat, sudah sesuai dengan ukuran safar, boleh dia tidak berpuasa. Tapi kalau dia merasa kuat kok mau berpuasa, Qur'annya mengatakan wa antasumu khairul lakum, kalau kamu berpuasa itu lebih baik. Misalnya sakit perut, boleh tidak berpuasa, tapi dia mengatakan enggak, saya masih bisa tahan. Sepanjang dokter masih memperbolehkan untuk berpuasa, berpuasalah. Tapi kalau dokter mengatakan kamu jangan berpuasa, lambungmu ada masalah, nah saya lebih memilih untuk tidak berpuasa. Apa dalilnya? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindarkan mafsadat itu harus lebih didahulukan dibanding mengambil manfaat. Nah, manfaatnya berpuasa dia dapat pahala, tetapi ada kerusakan yang muncul kalau dia berpuasa karena lambungnya ada masalah. Maka hindarkan masalah itu, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Karena di dalam prinsip yang 5 yang tadi kami sampaikan, yang nomor 2 itu namanya hifdzun nafas, menjaga agar jiwa kita itu tetap dalam keadaan sehat. Saya kira demikian Bapak.
Jadi tidak usah turun Pak jadi ketua takmir. Lanjutkan saja semampang jamaah memberikan mandat. Insya Allah mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Lanjutkan. Pak Ustadz, Barakallahu fikum. ada sedikit pertanyaan. Masalah teknis ya kan. Tadi disampaikan Ustadz masalah fakir miskin yang kita wajib untuk kita zakat. Ini untuk lingkungan kita di sini masjid. Ini untuk kriteria yang disampaikan tadi fakir gitu ya. Itu sangat sulit sekali. Lah kadang-kadang kita panitia zakat fitrah di masjid ini biasanya kita ambil secara lahiriah ya. Itu bagi keluarga yang dikira-kira ya, itu perlu mendapatkan zakat. Kalau kita menanyakan berapa kan nggak mungkin untuk takmir ya. Itu yang pertama. Ini gimana? Apa boleh dikira-kira secara lahiriah mereka keluarga ini perlu diberikan zakat? Jadi dasar kira-kira, bukan hitungan tadi kebutuhan sekian, pendapatan sekian. Nah, ini kita akan sulit itu. Ini gimana? Yang kedua, biasanya muzaki atau pemberi zakat ini zakat fitrah ya. Ini memberikan kepada panitia yang berupa uang dan berupa beras. Lah yang berupa uang itu apa harus kita beraskan semuanya? Atau bisa kita juga kita sampaikan kepada yang berat itu juga berupa uang, atau juga mungkin karena lingkungan masyarakat ini tidak banyak sehingga juga kita berikan beras, juga kita berikan uang sebagai untuk lauk pauknya atau sayurnya. Jadi tidak kita berikan beras semuanya karena ada uangnya, tapi juga kita berikan uang. Nah itu diperbolehkan atau enggak? Atau harus kita beraskan semuanya? Saya kira itu Pak. Maturun. Barakallahu fikum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, so'an minat tamri wa so'an min syair. Jadi hadisnya kan sudah jelas bahwa zakat fitrah itu dalam bentuk satu sok kurma dan atau satu sok gandum. Maka berarti zakat fitrah itu bentuknya kalau kita di Indonesia adalah beras, tidak dalam bentuk uang. Kalaupun nanti akan memberikan uang, silahkan diambil dari sumber sedekah. Ya, dari sumber apa? Sedekah. Jadi itu yang pertama yang perlu kami sampaikan. Jadi so'an min tamr wa so'an min syair. Jadi bentuknya adalah makanan pokok. Kalaupun nanti takmir menerima dalam bentuk uang, itu mungkin diniatkan untuk dititip untuk dibelikan apa? Beras. Sehingga ketika diberikan kepada orang fakir dan miskin itu bentuknya juga adalah beras. Tapi lalu pertanyaannya, berasnya ada tapi lauknya, maka ketua takmir berijtihad bisa diambilkan dari dana sedekah yang masuk, beras dikasih, uang juga dikasih. Tapi uang ini bukan zakat fitrah, tetapi mungkin dari zakat yang lain atau dari sedekah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, maka fakir dan miskin itu bisa bentuknya adalah pencatatan laporan keuangan keluarga kalau ada keterbukaan. Tetapi kan tidak semuanya minat ta'afif, dia menjaga kehormatan diri, tidak mau membuka ekonomi keluarganya. Atau minat syahadah, persaksian. Persaksian itu jangan pakai duga-duga nih, menurut saya kurang pas kalau duga-duga. Harus menggunakan persaksian orang yang ada di sekitar lingkungan itu bahwa si A, si B itu termasuk golongan miskin. Kalau misalnya dia tidak ada keterbukaan. Oleh karena itulah maka amil zakat itu posisinya menjadi amat sangat serius, karena amil zakat itu kata Wahbah Az-Zuhaili adalah orang yang ditunjuk secara profesional, orangnya cerdas, ilmunya bagus, gitu. Dan ketika zakat itu dikumpulkan, yang pertama kali harus difasilitasi justru adalah amil.
Loh kenapa? Karena amil diperintah untuk mengerti siapa yang miskin, siapa yang fakir. Tetapi siapa yang disebut dengan amil? Orang yang diberi tugas oleh penguasa untuk mengurus urusan zakat fitrah ataupun zakat mal tulal waqt, sepanjang waktu. Bukan di awal Ramadan dibentuk panitia bagian zakat fitrah, nek ngono aku amil, besok ambil jatah, bukan itu. Tetapi yang dimaksud dengan amil itu adalah orang yang diberikan mandat sepanjang waktu untuk mengurusi napa? Ya, dan dia mendapatkan jatah 1/8 dari total harta zakat itu. 1/8. Berikut dengan kalau ada butuh kertas, butuh ini, itu 1/8. Maka kalau ada seorang amil kreatif bisa mengumpulkan zakat sampai 1 miliar, maka jatahnya amil berapa? 1/8-nya berapa? Nah, ini repotnya sarjana. Saya lulusan dari UIN, kalau suruh ngitung-ngitung sudah susah tuh. 1/8 jatahnya. Sehingga tidak heran kalau seorang amil misalnya mendapatkan gaji gede, karena dia diukur dari produktivitas mengumpulkan apa? Zakat. Itu tidak apa-apa. Wah, amil kok gaji ini gede? Ya tidak apa-apa. Wong dia mengumpulkan juga banyak. Maka amil yang harus didahulukan. Loh kenapa? Karena amil tugasnya berat. Dia harus mengerti, mendekati kepada orang fakir, orang miskin, sehingga dia mau terbuka tentang kehidupan ekonominya. Ketika dia menyalurkan zakat kepada orang yang fakir dan miskin, dia harus punya pikiran bagaimana caranya orang ini keluar dari kemiskinannya. Maka mohon maaf, kalau berkaitan dengan urusan undang-undang, saya setuju karena kita di Indonesia. Suatu ketika misalnya di sini dibuatkan lembaga zakat infak sedekah, atau zakat infak atau zakat, maka akan lebih maslahat memang kalau dikomunikasikan kepada apa biasanya lazis ya, atau lembaga pemerintah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan yang pertama, yaitu berkaitan dengan fidyah, Ustadz. Jadi tadi ada kewajiban untuk membayar fidyah bagi orang tua yang fisiknya sudah tidak mampu lagi. Tetapi yang saya tanyakan yaitu misalnya orang tua secara fisik sebenarnya masih kuat, akan tetapi dia pikun. Apakah dia bisa membayar fidyah atau harus berpuasa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah zakat mal. Untuk orang atau yang bekerja sebagai pegawai, ya, jadi mempunyai gaji tiap bulan, sudah membayar 2,5% dari gajinya, apakah masih berkewajiban untuk membayar zakat mal yang dihitung setahun itu, Pak? Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rukhisa lil kabiri rukhisa lil kabiri yafturu wa yadfa'u fida'an wala qada'an alaih. Jadi hadis tentang diberikan rukhsah kepada orang yang kabir, orang yang sepuh, ya termasuk dalam golongan kategori. Maka saya tadi mengatakan sepuh itu ukurannya berapa tahun. Maka kembali kepada keadaan yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan itu di umur 60 tahun sudah, mohon maaf, misalnya mengalami kepikunan, maka dia rukhis alil kabir. Maka yang menanggungnya yang nanti membayarkan fidyahnya. Dan fidyah itu boleh diberikan kepada satu orang miskin saja. 30 hari tidak berpuasa, maka dia bisa diberikan 30-nya itu langsung kepada satu orang boleh. Tapi jangan pula belum masuk bulan Ramadan, wes nek ngono aku tak bayar fidyah dulu. Biar siapa tahu nanti dia pikun masuk bulan Ramadan sembuh kan? Kan ada kemungkinan sembuh karena masih fisiknya kuat. Tapi kalau tetap pikun nanti silahkan. Sehari tidak berpuasa dia langsung bayar boleh. Mau dikumpulkan di belakang juga boleh. Nah, berkaitan dengan zakat. Zakat itu ada nisab, ada haul. Kepemilikan 1 tahun. Mohon maaf. Jadi kalau jenengan itu profesinya gaji yang diterima per bulan, tetapi lalu kemudian diperhitungkan angkanya gaji per bulan itu berapa, kan tergantung berapa rupiahnya.
Nah, kalau gaji itu sudah dipotong per bulan, mohon maaf, sebenarnya belum tentu jenengan itu wajib zakat. Sebenarnya. Karena wajib zakat itu ketika harta terkumpul 1 tahun. Sehingga kalau jenengan menjadikan misalnya bulan Desember sebagai bulan tutup tahun, nanti dihitung di bulan Desember. Sisa dari belanja gaji itu yang tersimpan di deposito, yang ada di istri tersimpan, setelah dipakai makan, minum, sandang, pangan, papan itu, tersisanya berapa? Kalau masih setara dengan 85 gram emas, maka kena zakat 2,5%. Bisa dipahami ya? Tapi kalau tidak nyampe setara dengan 85 gram emas, maka tidak ada kewajiban untuk zakat. Sehingga kalau jenengan per bulan sudah ditarik, itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Ya? Nah, tetapi kalau dia orang profesional, sekali bekerja langsung dapat banyak. Contoh misalnya profesinya pengacara, bukan pengangguran banyak acara ya. Jadi pengacara, lawyer misalnya, 1 kali mendampingi kasus langsung dia dapat apa? Bayaran taruhlah misalnya 45 juta. Maka Yusuf Qaradawi itu berijtihad bahwa orang yang profesional itu dikenakan namanya zakat profesi. Sehingga ketika zakat profesi itu menerima uang 45 juta dari hasil pekerjaan profesionalnya, maka saat itu juga langsung dikeluarkan 2,5%. Misalnya dokter itu profesional. Ketika dia bekerja mendapatkan ini ya langsung dikeluarkan. Itu termasuk zakat profesi. Tapi kalau gaji bulanan, wallahu alam, tergantung gajinya berapa. Kalau kerjanya misalnya di Pertamina yang gajinya itu bisa jadi profesi juga. Tapi kalau gajinya hanya di posisi misalnya 4 juta, 5 juta, sementara anaknya 10 misalnya, bisa jadi malah bisa jatuh miskin, malah bisa jadi misalnya gajinya 3,5 juta, 3,5 juta, tetapi anaknya 7, kan berbeda dengan gaji 3,5 juta tapi anaknya 1, sama apa beda? Maka jangan diduga-duga, kalau bisa pakai persaksian orang sekitar. Oh itu mana kok guru kok gajinya itu 4 juta tapi anaknya 10, ya tahu? Kan beda. Dan ada yang satunya gajinya 2,5 juta tapi anaknya mau 1. Barakallahu fikum. Sudah? Selanjutnya ada pertanyaan dari jamaah putri, Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, begini Ustaz, saya akan menyampaikan 2 pertanyaan begitu nggih. Yang pertama berkaitan dengan qadha dan fidyah. Di mana yang pertama ada seorang wanita begitu, dia memang bekerja mungkin panjang waktunya, tetapi ada libur di 1 pekan begitu. Kemudian dia mendapatkan menstruasi begitu nggih. Tetapi ketika sampai pada akhir menjelang Ramadan, masuk Ramadan begitu, si wanita itu tadi belum mengqadha puasanya. Akhirnya dia berpendapat membayar fidyah. Nah, begitu, jadi menggugurkan tadi dengan cara dia membayar fidyah. Itu bagaimana hukumnya? Yang kedua yaitu berkaitan dengan zakat. Zakat itu tadi salah satunya bukan ghorimin, bukan yang punya hutang gitu nggih. Nah, tetapi di perkembangan ekonomi sekarang, bagaimana ketika dalam berekonomi itu permodalan itu memakai pinjam uang atau hutang begitu kan. Nah, dari hasil permodalan itu sebenarnya besar begitu kan. Jadi kalau kita lihat, kalau kita tidak tahu asal mula itu modalnya hutang, pasti dia sudah kena sebagai orang muzaki, orang berzakat. Nah, tetapi kemudian di satu sisi dia masih mempunyai hutang dalam permodalan. Nah, bagaimana penghitungan zakat bagi orang yang seperti itu posisinya? Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Jadi orang yang membayar zakat itu dipersyaratkan al-milku at-tammah. Jadi dipersyaratkan kepemilikan harta yang sempurna. Berarti bukan hutang. Bisa dipahami ya? Nah, ketika ada seorang pengusaha, dia meminta permodalan kepada pihak perbankan, tetapi angkanya fantastis. Dan tampak dia orang yang kaya memang, rumahnya mentereng, bisnisnya banyak, tetapi ternyata hutangnya juga banyak. Maka nanti diperhitungkan mana harta miliknya yang sempurna. Sehingga harta miliknya yang sempurna milik dia harus dikurangi dulu dengan
dengan hutang kepada pihak ketiga tadi. Ketika sudah dikurangi di dalam catatan akuntingnya bahwa lalu kemudian masih ada dana, lalu kemudian dihitung berdasarkan nisabnya setara dengan 85 gram emas, maka dia bayar zakat dari harta sempurnanya. Jadi dikurangi dulu, Bu. Misalnya dia punya toko ini dibangun dari uang pinjaman ke bank, dibangun nih, tapi tokonya tampak mentereng dia, rumahnya juga bagus, semua masyarakat melihat dia orang yang kaya raya. Tetapi kan zakat bukan persoalan dipandang kaya atau tidak kaya. Nah, itulah pentingnya kenapa amil harus masuk untuk memberikan istilahnya bimbingan bagaimana caranya menghitung. Jadi kalau ada hutang dikurangi dulu, dibayar hutangnya dulu. Kalau sudah dibayar hutangnya, sudah ketemu harta miliknya yang sempurna, barulah termasuk juga harta kita menghutangkan ke orang. Kalau hutang kepada orang itu termasuk kategori lancar, itu dibayar juga zakatnya. Lancar loh ya. Tapi kalau menghutangi ke orang kok tampaknya sudah 1 tahun nggak bayar, nah itu nggak kena zakat. Bisa dipahami ya? Nah, berkaitan dengan urusan fidyah, jadi ayatnya jelas, alladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Orang yang berat untuk melaksanakan puasa, dan beratnya berpuasa itu dalam rentang puasa ke puasa. Bisa dipahami ya? Karena hamil menyusui, karena tua, mohon maaf misalnya juga pikun. Kemudian yang ketiga karena sakit pun menahun, maka yang bersangkutan boleh bayar fidyah. Maka bagi orang yang punya halangan tidak dalam 1 tahun, maka yang bersangkutan tidak perlu bayar fidyah. Kemarin ada tukang bangunan. Ustadz, mohon maaf, saya ini tukang bangunan, sepanjang waktu saya ini kerja. Kalau saya puasa saya nggak kuat. Ada waktu libur enggak? Ada, Ustadz. Nah, di situ kamu puasa. Kata saya langsung. Enggak, kalau bayar fidyah saja gimana, Ustadz? Ya enggak boleh, karena dia orang yang memang masih memungkinkan untuk bisa berpuasa. Jadi kalau dia masih bisa berpuasa, kalau sakit dimungkinkan masih bisa sembuh, kalau safar dimungkinkan masih kembali ke rumahnya, maka yang bersangkutan berpuasa. Termasuk ibu-ibu tadi yang bekerja, lalu kemudian haid, kan masih ada rentang waktu dari puasa ke puasa berapa hari itu, 300-an hari. Maka dari 300-an hari itu diusahakan nanti berpuasa. Tapi kalau memang sudah misalnya hamil ya, hamil itu berapa bulan? 9 bulan. Setelah itu menyusui 1 tahun, itu kan melewati puasa ke puasa. Maka yang bersangkutan boleh bayar fidyah. Jadi jangan juga karena hartanya banyak, wes nek ngono aku bayar fidyah aja kan. Enggak bisa begitu. Jadi fidyah itu adalah rukhsah, bukan pengganti. Jadi fidyah itu adalah rukhsah, maka ada masyaqqah, ada illatnya. Maka karena ada illatnya, hukum itu boleh berubah. Tapi kalau illatnya hilang, maka berarti juga rukhsahnya menjadi apa? Hilang. Taghayyurul ahkami bitaghayyuril illah. Hukum itu bisa berubah karena ada sebab yang menyebabkan hukum itu berubah. Saya kira seperti itu. Tetapi kalau illatnya tidak berubah, maka hukum itu tetap. Illatnya hukum kenapa orang bayar fidyah? Karena dari puasa ke puasa dia tidak ada kemampuan untuk berpuasa, maka bayar fidyah. Tapi kalau masih ada di sela-sela waktu, misalnya supir, mohon maaf, Jakarta Solo, kan tidak mungkin 7 hari penuh dia menyetir. Mungkin bisa dia off 2 hari. Nah, 2 harinya itu bisa dipakai untuk berpuasa. Saya kira demikian. Barakallahu fikum. Begitu Bu Nje, mohon maaf. Demikian materi yang disampaikan oleh Ustadz Qadarusman. Mohon maaf saya bertanya di akhir sesi ini, Ustadz. Yang pertama berkenaan dengan harta perdagangan, Ustadz. Tadi dikatakan tentang stok yang masih ada. Nah, ini perhitungannya adalah kita menghitung stok itu dengan harga beli atau harga jual, Ustaz. Kemudian yang kedua tentang tasarruf zakat mal ini, Ustaz. Berkenaan takmir juga baru ada butuh untuk pembangunan menara ini. Apakah disalurkan ke pembangunan masjid atau menara ini diperbolehkan, Ustaz, diambil dari zakat mal? Terima kasih.
Tapi yang pertama, kalau harta perdagangan diperhitungkan sesuai kalau barang itu nanti laris berapa uang yang masuk. Harga jual. Tetapi pembayarannya tidak harus dalam bentuk uang, tapi bisa dalam bentuk nopo? Barang. Dengan catatan al-milku at-tammah. Kepemilikan sempurna, berarti hutang, tanggungan itu semuanya harus nopo? Diselesaikan. Sehingga nanti mengeluarkan, sudah kalau begitu beras di toko ambil sekian kilo untuk nopo? Menzakati. Nah, silahkan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan zakat untuk, mohon maaf, az-zakatu az-ziyadah, ziyadatun nafs. Jadi zakat itu untuk tumbuhnya ekonomi masyarakat. Maka sepanjang yang saya pelajari, termasuk di dalam kitabnya Wahbah Az-Zuhaili tentang zakat, maka zakat tidak ada dasar yang saya dapatkan di dalam Quran dan Sunnah yang membolehkan untuk disalurkan kepada pembangunan fisik. Kecuali ada yang berijtihad. Kalau di masyarakatnya itu tidak ada lagi yang 8 yang berhak untuk mendapatkan zakat, itu sudah habis semua, nah baru diperbolehkan untuk nopo? Fisik. Sehingga sepanjang masih ada yang fakir, ada miskin, ada gharim dan lain sebagainya, maka tetap harus ditasarrufkan kepada yang mustahiknya. Tidak untuk, maka untuk menara dari sumber sedekah, dari sumber infak mungkin ya. Jadi dari sumber infak, tidak dari sumber apa? Zakat. Sehingga zakat itu adalah untuk meningkatkan ekonomi fuqara wal masakin, tidak diberikan dalam bentuk konsumtif. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian rangkaian pengajian Ahad pagi untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.